Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun hari ini. Baik, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita awali dengan penyerahan diri. Kita sabti dulu sejenak. Pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan menyatu denganmu. Namun kita awali pujian kepada Tuhan. Semua yang ada dan langit menceritakan juga keberkasan Tuhan. Dan kita ucapkan, Ode bata, tumulongang rohaku. Yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, terimalah firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 47. Demikian dituliskan di sana. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Dungini na raja ima mengadusi si Daniel. Tongodo tahe debata muna do debata nyaka debata jala Tuhan nyaka raja jala papatar aka hahomion ala dapoto papataromu hahomionon. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang dalam kasih Tuhan Yesus, izinkan saya menghampirimu yang saya awali dengan ucapan
Selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Dimanapun saudara berada, panjang umur, sehat, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan atau pernikahan, kami ucapkan selamat berbahagia bersama keluarga, anak, hingga cucu. Bagi saudaraku yang masih syarat dengan pergumulan, bahkan cobaan-cobaan hingga penyakit yang belum kunjung sembuh, jangan putus asa. Tuhan akan datang melawat saudara dan akan menyembuhkanmu. Teruslah berusaha dan teruslah berdoa. Doa kami untukmu, sahabatku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, terkadang kita tidak memahami karakteristik jiwa, tingkah seseorang atau tabiatnya. Kita terlalu cepat menilai dengan pikiran dan ucapan kita, sembari mengatakan, dia tidak tahu apa-apa itu. Itulah dia itu. Padahal bukan demikian. Apakah 100% atau 1000% jaminan bila seseorang diam tanda bodoh? Atau jika seseorang banyak bicara tanda pintar? Dang jaminan ni gudang akan aku malo do bisu gudang tanah banyak ceritanya justru tak punya pengetahuan. Peribahasa Indonesia mengatakan air beriak tanda tak dalam, begitu katanya. Tapi ada banyak yang kita tidak pahami dengan orang lain. Lalu kita mengatakan, untung ada aku, kalau tidak habislah dia. Atau kita mengatakan, Aisyah tuh sih tidak tahu itu, sudahlah, mari ikuti aku. Saudara, hati-hati menilai seseorang yang menurut kita tidak berharga, tidak berarti, tidak punya pengetahuan, tidak punya kelebihan apa-apa. Namun dialah sesungguhnya yang patut kita acungkan dan kita hargai. Tersebutlah nama Daniel. Dia seorang berperawakan rendah hati, pemuda yang polos. Tidaklah banyak bicara, tapi semua sahabat-sahabatnya senang samanya. Tuhan sendiri sangat mengasihi Daniel. Selain pemberani, dia juga sangat percaya dan selalu taat pada Tuhan. Dia sudah berlatih menjadi orang hebat, orang yang beriman. Dia berada di lingkungan orang Israel dan menyesuaikan dirinya, dan ia rasakan pada suatu saat ia akan pemimpin atau menjadi pemimpin mereka. Apa yang terjadi dengan seorang raja yang kejam, yang lalim, penguasa waktu itu? Namanya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang selalu mengagungkan diri, mengandalkan pemikiran, dan mendahulukan kuasanya. Dia terlalu cepat menilai kalau Daniel itu pemuda yang tidak berarti, pemuda yang tidak bijak, yang tidak mampu apa-apa. Apa yang terjadi rupanya? Suatu ketika Raja Nebukadnezar bermimpi. Ia sangat galau dalam mimpinya. Ia gelisah. Dia tidak tahu apa arti mimpinya itu. Setelah bangun tidur, ia mencari orang-orang
untuk mengartikan arti mimpinya. Tapi beratus-ratus beribu-ribu orang yang ditanya tidak ada yang tahu. Hanya ada satu yang tahu arti mimpinya. Sementara yang tahu itu adalah yang sering dilecehkan, yang menurutnya tidak berarti, yaitu Daniel. Daniel adalah satu-satunya yang mengetahui dan mengartikan mimpi Nebukadnezar. Akhirnya Nebukadnezar sujud dan berkata kepada Daniel, "Allahmu lah yang benar." Lalu mengatakan, bersaksi kepada orang lain, bahkan kepada Daniel dia katakan, "Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia." Ini luar biasa kan? Jadi mengaku dia Tuhan Daniel, Tuhan yang perkasa, yaitu Allah yang hebat. Pada satu ketika orang-orang sombong yang tegal tengkuk akan tunduk pada Tuhan. Saatnya Tuhan mengutus para hamba-hambanya, dan dengan segala kecakapan, kesederhanaan, keberanian, hamba-hamba itu datang kepada para raja penguasa dengan kelembutan dan kasih sayang. Pada akhirnya semua raja-raja penguasa tunduk sujud bahkan memuji Tuhan. Sekarang kita semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, harus mengakui Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah sombong di dunia ini. Jangan mengandalkan pikiran ataupun otak kita memahami sesuatu. Pahamilah Tuhan dan terimalah Kristus Roh Kudus dalam hidupmu dengan imanmu. Hanya itu kuncinya untuk sebuah kesuksesan. Itulah harus kita pegang dalam hidup ini. Dimana tu kita mengalahkan sepasahap perjoli dirim, tu debata asai pasuho. Sonari sekarang mari panggil Tuhan. Tajuh maibana hutadokon romaho, oh Tuhan, romaho. Atas firman-Mu Tuhan pagi ini yang sungguh-sungguh menguatkan kami beraktivitas semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu di dalam Tuhan.